Tapi yang paling penting, tugas dari pemerintah di eksekutif. Legislatif, DPR RI di bawah kepemimpinan Mbak Puan sudah melahirkan undang-undang ini dan produk turunannya. Pemerintah dari eksekutif yang tinggal mengimplementasikannya fokus untuk mengawal ini semua, membentuk regulasi bagaimana supaya ini bisa tidak hanya melindungi tapi juga mencegah anak-anak kita dari berbagai macam gangguan kesehatan, terutama juga dari makanan, lalu kemudian juga gangguan seperti kekerasan yang terjadi di daycare di Depok ini. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini kita cukup prihatin ya dengan kejadian beberapa hari yang lalu ketika seorang pemilik daycare atau penitipan anak dan bayi ini kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan kekerasan, penganiayaan terhadap anak asuhnya. Iya, Meita Irianti, seorang influencer parenting, kemudian dia pemilik daycare Wensen School yang ada di Depok. Ini kan tertangkap kamera CCTV, kemudian dilaporkan oleh karyawannya bahwa dia ini melakukan kekerasan terhadap anak asuhnya atau anak yang dititipkan di daycare-nya. 2 orang lagi. Satu anak balita berusia 2 tahun dan satu lagi masih bayi berusia 9 bulan. Ini kan memang miris sekali. Nah, kemudian ini bagaimana supaya tidak terulang, jangan sampai terulang. Nah, ini yang kemudian menjadi sorotan kita semua. Untungnya kita punya undang-undang tentang kesehatan anak, undang-undang perlindungan anak. Nah, kemarin kan undang-undang tentang kesehatan anak ini sudah disahkan di DPR RI di bawah kepemimpinan Mbak Puan Maharani di tahun 2023 yang lalu. Nah, kemudian beberapa hari belakangan ini, kalau kita melihat akun X atau Twitter dari Mbak Puan Maharani, itu saya tampilkan di samping, ini memang fokus kepada permasalahan tentang kesehatan ibu dan anak. Sudah saya tampilkan, silakan dibaca sendiri, tapi ada poin penting yang ingin kita ambil di sini. Ada 2. Yang pertama, bagaimana perlindungan anak-anak, kesehatan anak-anak ketika mereka ada di daycare. Itu kan yang menjadi fokus kita pada hari ini. Ketika kejadian seperti di Depok kemarin jangan sampai terulang lagi, itu yang kemudian kita semua, masyarakat Indonesia tentunya, itu wajib mengawasi ini semua. Lalu tugas pemerintah apa ya? Pemerintah ini harus bisa mengimplementasikan undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu yang lalu ini. Salah satunya adalah perlindungan anak di daycare ini. Jangan sampai kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh atau pemilik daycare seperti yang di Depok ini terulang lagi. Itu kan kemudian kita harus bisa mengimplementasikan itu. DPR RI sudah membuat undang-undangnya di bawah kepemimpinan Mbak Puan Maharani. Lalu kemudian pemerintah tugasnya adalah mengimplementasikan ini, menerapkan ini, dan mengawal itu semua. Tidak hanya pemerintah, kita semua yang wajib mengawal itu. Misalkan ini kemudian terjadi, kita laporkan. Tapi yang lebih utama adalah jangan sampai ini terjadi. Pencegahan itu yang paling penting. Makanya dibuatlah undang-undang ini. Kita wajib melakukan ini semua. Kita wajib mendukung ini semua. Kita support dari pemerintah, kemudian dari DPR yang sudah mengesahkan Undang-Undang Kesehatan di tahun 2023. Lalu kemudian dengan harapan kejadian-kejadian seperti ini untuk kedepannya tidak terulang lagi. Nah, apakah kemudian cukup sampai di situ saja? Enggak. Dari Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 ini kan kemudian ada produk turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang perlindungan makanan kesehatan bagi anak-anak. Jangan sampai kemudian anak-anak ini memperoleh makanan yang kemudian mengakibatkan gangguan kesehatan bagi mereka. Salah satunya adalah seperti yang dicuitkan Mbak Puan tadi di akun X-nya. Ini adalah mencegah diabetes pada anak-anak. Karena apa? Karena untuk sekarang berbagai macam makanan kemasan, makanan olahan pabrikan itu berpotensi untuk memicu
diabetes. Tidak terkecuali susu formula. Kan sekarang kan banyak ya, ibu-ibu yang kemudian, mohon maaf, ASINya susah keluar. Ini sering terjadi pada kehamilan dan kelahiran pertama. Itu ASINya susah untuk keluar. Lalu kemudian sudah misalkan ASINya ini sudah keluar, anaknya ini untuk belajar menyedot susu dari ASI ibunya ini itu juga kesusahan. Pada akhirnya ibunya nggak sabaran, lalu kemudian juga anaknya nggak bisa melakukan penyedotan ASI itu, kemudian ASINya kering. Akhirnya solusinya apa? Solusinya ibu dari anak ini memberikan susu formula kepada anaknya. Nah, itu yang kemungkinan memicu adanya diabetes kepada anak-anak. Dan ini marak terjadi. Makanya kemudian dibuatkan undang-undang. Jangan sampai ini terjadi. Seorang ibu ini harus benar-benar memberikan perhatian khusus kepada anaknya. Apalagi ketika di 1000 hari pertama anaknya lahir. ASI eksklusif selama 2 tahun itu memang harus diberikan. Jadi memang perlu ketelatenan, perlu keteladanan, lalu kemudian juga ini tidak bisa misalkan dibiarkan begitu saja. Sudah menjadi tugas pemerintah fokus kepada ini semua, memberikan pelatihan, memberikan pendidikan edukasi yang baik kepada ibu-ibu yang mempunyai anak bayi. Dan kan coba tidak hanya itu, kepada ayahnya juga memberikan pendampingan, memberikan support, itu adalah tugas dari pemerintah. Dan dari DPR sendiri di bawah kepemimpinan Mbak Puan itu sudah melakukannya. Tinggal implementasi dari pemerintah kita, eksekutif kita untuk melakukan ini semua. Mau atau tidak. Lalu ada lagi tentang produk turunan dari Undang-Undang Kesehatan ini ya di PP nomor 28 tahun 2024 tentang perdagangan makanan di area sekolah. Ini juga penting karena anak-anak di usia sekolah itu kan memang membutuhkan makanan yang cukup, membutuhkan makanan yang bergizi. Sekarang kalau kita melihat di sekolah-sekolah baik dari level TK sampai dengan SMA, itu kan ada semacam kantin di sekolah. Mungkin kalau di lingkungan sekolah kita masih bisa mengawasi, pihak sekolah masih bisa mengontrol. Tapi bagaimana ketika penjual makanan ini ada di luar lingkungan sekolah? Di depan halaman sekolah, di jalan depan sekolah, kan banyak. Kalau kita misalkan jemput anak-anak kita sekolah, penjual, pedagang makanan di sana macam-macam, mulai dari A sampai Z ada semua di sana. Itu di sana yang kita tidak bisa mengawasi itu. Perdagangannya bagaimana, kemudian bahan-bahannya bagaimana. Kalau di lingkungan sekolah, pihak sekolah kan yang bisa menyeleksi, bisa mengawasi, apalagi di lingkungan sekolah yang tingkatnya sekolah masih dasar, di TK atau SD. Para pedagang makanan yang ada di kantin ini kan bisa diseleksi. Harus menggunakan bahan seperti ini. Tidak boleh menggunakan bahan makanan yang berperwarna, berpengawet, kemudian juga mengandung vetsin atau micin. Itu kan bisa dikontrol. Tapi ketika makanan ini dijual di luar area sekolah itu yang kemudian tidak bisa dijadikan pengawasan oleh pihak sekolah. Makanya undang-undang ini kemudian diciptakan, diupayakan untuk melindungi anak-anak kita supaya mereka tidak terkena penyakit akibat dari makanan yang mereka konsumsi. Terutama ketika mereka tidak ada di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah salah satunya. DPR ini kan kemudian sudah memberikan produk turunan dari Undang-Undang Kesehatan itu di nomor 28 tahun 2024 bagaimana perlindungan terhadap anak-anak ketika mereka mengkonsumsi makanan yang diperdagangkan di lingkungan sekolah. Dan tugas kita sebagai orang tua, sebagai guru mungkin juga ikut semuanya mengawasi. Tapi yang paling penting tugas dari pemerintah di eksekutif. Legislatif, DPR RI di bawah kepemimpinan Mbak Puan sudah melahirkan undang-undang ini dan produk turunannya. Pemerintah dari eksekutif yang tinggal mengimplementasikannya fokus untuk mengawal ini semua, membentuk regulasi bagaimana supaya ini bisa tidak hanya melindungi tapi juga mencegah anak-anak kita dari berbagai macam gangguan kesehatan, terutama juga dari makanan, lalu kemudian juga gangguan seperti kekerasan yang terjadi di daycare di Depok ini. Kita kawal terus dan kita sampai detik ini berbangga. Alhamdulillah DPR kita di bawah kepemimpinan Mbak Puan menciptakan fungsi legislasi yang luar biasa. Kemudian
melahirkan undang-undang yang benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga di tahun 2024 ini sampai tahun 2029 Mbak Puan jadi Ketua DPR lagi. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Kesehatan anak sangat utama.